Segala puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan. Di malam hari ini kita bisa berkumpul melalui ibadah PA. Saya yakin dan percaya jemaat yang ada di rumah selalu berharap kepada Tuhan, selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena kalau kita selalu bersyukur kepada Tuhan, kita akan merasakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan mulaikan ibadah kita di malam hari ini. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya, haleluya Yesus. Kami datang lagi kepadamu Tuhan dengan penuh ucapan syukur kami. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini kerinduan kami ya Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Haleluya Yesus Bapa. Ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita ulangi lagu ini dari awal. Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya Yesus. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku Haleluya Yesus. buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru buat kami Tuhan. Selalu baru dan tak pernah terlambat.
setiamu di sepanjang hidupku. Terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Bapa. Di malam hari ini kami datang lagi kepadamu dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Kami berdoa buat ibadah di malam hari ini Tuhan. Kiranya Engkau layakkan kami untuk menaikkan pujian penyembahan Tuhan. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah jemaat yang ada di rumah selalu berharap kepada Engkau Tuhan. Selalu memuji akan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan kami akan buka ibadah ini dengan penuh ucapan syukur kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Ibadah kita telah dibuka dengan doa. Tiba saatnya kita mau memuji Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Karena Tuhan yang layak kita naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Kita telah memuji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah yang firman Tuhan yang akan kita dengarkan sebentar bisa tertanam dalam hati kita. Walaupun ibadah ini melalui online, tapi saya yakin dan percaya Tuhan bekerja dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita. Ya, di malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan.
Dengan apa kami membalas kebaikan-Mu Tuhan? Dengan kami memberikan pujian penyembahan kami hanya kepada-Mu Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami Tuhan naik di hadirat-Mu Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Haleluya Yesus. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapan kami Tuhan. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Ku balas, haleluya Yesus, segala kebaikan-Mu Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan? Haleluya Yesus. Kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa Tuhan kami akan membalas kebaikan-Mu Tuhan? Segala kebaikan-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus. Ini persembahan kami hanya kepada-Mu Tuhan. Ku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai saat hari ini, itu semua karena Engkau Tuhan. Tiba saatnya kami rindu akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan memberikan kami hikmat pengertian, siapkan tanah hati yang terbaik untuk kami menerima setiap firman Tuhan. Sehingga setiap firman yang kami dengar tidak lalu begitu saja, tetapi menjadi kekuatan buat kami, menjadi penopang buat kami untuk kami tetap selalu bertahan di dalam Engkau Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai mulut bibir lidah hamba-Mu, sehingga setiap firman yang keluar semuanya berasal yang daripada-Mu. Layakkan hati kami Tuhan untuk kami boleh menikmati firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan dengan penuh ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Firman Tuhan pada sore hari ini saya memberikan judul yaitu Andalkan Dia Tidak Sia-sia. Dalam kehidupan kita sebagai manusia di dalam dunia ini, kita sangat perlu Tuhan.
kita sangat membutuhkan Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan, jika kita melakukannya untuk Tuhan, semuanya itu tidak akan sia-sia karena kita punya Tuhan yang hidup di dalam kita. Apalagi dalam keadaan dunia ini yang membuat kita merasa terkejut dengan kejadian-kejadian yang terjadi di dalam dunia ini. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Untuk itu kita tetap terus hidup di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Di sore hari ini saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58. Ayat ini sudah tidak asing lagi bagi kita, tetapi saya yakin dan percaya firman Tuhan selalu baru dalam setiap kehidupan kita. Ayat yang ke-58 berkata demikian, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia." Jerih payahmu tidak sia-sia jika kita melakukan semuanya untuk Tuhan. Ya, dalam keseluruhan pasal ini merupakan nasihat Rasul Paulus. Ini merupakan nasihat Rasul Paulus yang disampaikan kepada jemaat-jemaat yang ada pada waktu itu untuk mengakhiri pengajarannya. Untuk mengakhiri pengajarannya mengenai kebangkitan Kristus, mengenai kebangkitan tubuh. Ya, ini merupakan nasihat Rasul Paulus yang disampaikan untuk mengakhiri pengajarannya mengenai kebangkitan Kristus, di mana bahwa maut itu telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus melalui kebangkitannya, melalui kematiannya di antara orang mati, ya, sehingga dosa yang diangkat dari hidup kita melalui pengorbanannya, kita bisa menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Dosa yang seharusnya kita tanggung karena kematian Tuhan, karena kebangkitan Tuhan di antara orang mati, sehingga kita bisa memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan. Kita bisa memperoleh kasih karunia yang daripada Tuhan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap terus mengandalkan Tuhan di dalam kita menjalani setiap kehidupan kita di dalam dunia ini. Itulah sebabnya kemenangan Kristus melalui kebangkitannya menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, menjadi semangat kita dalam kita menjalani hidup ini. Dalam kita menjalani hidup ini, kita tidak akan bisa melakukan semuanya itu dengan sendirinya. Karena di saat kita melakukan semuanya itu dengan mengandalkan kekuatan kita, kita tidak akan mampu. Karena yang dapat memampukan kita, yang dapat memberikan kita kekuatan semangat untuk menjalani hidup ini hanya Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, kita ciptaan Allah, kita milik Tuhan. Jadi patutnya kita untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kemenangan yang kita terima daripada Tuhan itu menjadi kekuatan kita, menjadi semangat kita untuk menjalani hidup ini. Sebab kita hidup dan bekerja bukan lagi untuk tubuh yang akan binasa ini. Kita hidup dan bekerja bukan untuk tubuh yang akan binasa ini, tetapi untuk Tuhan. Jadi segala sesuatu selama kita hidup di dunia ini, kita melakukan semuanya itu untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati kita sendiri. Karena di saat kita menyenangkan hati kita sendiri, tidak ada hasil yang akan kita dapati. Tetapi dalam segala sesuatu yang kita lakukan, jika kita menyenangkan hati Tuhan, pasti semuanya itu akan menghasilkan suatu kebaikan, suatu buah yang baik dalam kehidupan kita, suatu berkat yang bisa menjadi dampak buat orang lain. Ya, jadi kita hidup di dunia ini untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Sebab apapun yang kita perbuat, jika kita perbuat untuk Tuhan, tidak akan ada kata yang sia-sia. Tidak akan ada yang sia-sia jika kita melakukan semuanya untuk Tuhan. Karena dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10 berkata, "Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya."
kita ini buatan Allah. Tuhan menciptakan kita, merancangkan kita sedemikian baiknya untuk kita melakukan pekerjaan yang baik, untuk kita melakukan satu pekerjaan yang menyenangkan hati Tuhan, untuk kita melakukan satu pekerjaan untuk Tuhan, bukan untuk kita, bukan untuk dunia ini. Karena yang Tuhan mau supaya kita itu tetap hidup di dalam Tuhan, tetap ada dalam naungan Tuhan, tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Karena kalau kita hidup di dunia ini, jika kita berada di luar Tuhan, tidak berada di dalam Tuhan, kita akan mengalami satu kebinasaan. Satu hal yang membuat kita itu merasa kecewa, satu hal yang membuat kita itu akan jatuh, satu hal yang membuat kita itu tidak bisa bangkit jika kita hidup untuk dunia ini dan untuk diri kita sendiri. Tetapi jika kita tetap hidup di dalamnya Tuhan, kita tetap terus ada dalam jalurnya Tuhan, maka semuanya itu akan dilindungi Tuhan. Semuanya itu akan menghasilkan suatu kebaikan, suatu buah yang bisa memberikan dampak yang baik untuk orang lain, untuk orang-orang di sekitar kita, terlebih untuk Tuhan. Jadi kita harus sadari bahwa kita ini ciptaan Tuhan, hidup kita ini milik Tuhan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita tetap terus melakukan pekerjaan yang baik, pekerjaan yang bisa membawa berkat buat orang lain, pekerjaan yang bisa memberikan dampak yang baik buat orang lain. Bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri, tetapi kita mau tetap melakukan pekerjaan yang baik untuk Tuhan. Karena selama kita hidup di dunia ini, Tuhan selalu mengawasi setiap kehidupan kita selama di dunia ini. Jadi kita harus ingat sebagai anak-anak Tuhan, untuk kita tetap hidup di dalamnya Tuhan. Sehingga di saat kita diciptakan di dalam Kristus, ya, kita sebagai manusia bukanlah kita mengharapkan untuk orang lain itu berbuat sesuatu yang baik bagi kita. Nah, namun baiklah kita selalu berpikir untuk dapat memberikan yang terbaik kepada orang lain. Selama kita hidup di dunia ini, jangan pernah kita mengharapkan orang lain itu harus selalu berbuat baik kepada kita. Tetapi kita juga harus berpikir untuk kita bisa berbuat baik kepada orang lain. Karena setiap manusia tidak akan berbuat baik jika dia tidak melihat satu kebaikan dalam kehidupan kita. Di saat kita mengharapkan sesuatu yang baik, berarti kita juga harus memberikan sesuatu yang baik buat orang lain, ya. Jangan pernah kita mengharapkan orang lain itu selalu berbuat baik kepada kita, tetapi bagaimana kita hidup untuk melakukan satu kebaikan buat orang lain, untuk melakukan satu berkat yang bisa mendatangkan kebaikan buat orang lain, ya. Jadi kita harus ingat, dengan demikian apapun yang dapat kita lakukan kepada orang lain tidak akan membawa yang namanya bersungut-sungut. Jika kita melakukan sesuatu kebaikan kepada orang lain dengan ketulusan hati kita, tidak ada kata sungut-sungut, tidak ada persungutan, tidak ada pengeluhan dalam hidup kita. Jika kita melakukan semuanya itu dengan ketulusan hati kita. Namun justru sebaliknya, jika kita lakukan semuanya itu dengan tidak baik ataupun dengan persungutan, maka tidak akan ada hasil yang akan kita dapati. Tetapi jika kita melakukan semuanya itu dengan ketulusan hati kita, dengan bersukacita, dengan melakukan semuanya itu dengan penuh sukacita, maka kita akan menghasilkan satu buah yang baik yang bisa memberikan dampak yang baik, ya. Di sini saya memberikan contoh yaitu Yusuf. Ya, kita mengenal seorang Yusuf yang begitu taat, yang begitu mengasihi Tuhan. Dia adalah seorang anak yang begitu dengar-dengaran kepada ayahnya, ya. Dengan segala kejadian yang Yusuf alami, dia dibenci oleh saudaranya, dia dijual oleh saudaranya, bahkan dia dimasukkan ke dalam sumur sehingga dia bisa berada di tanah Mesir, dia bisa masuk penjara, dia bisa difitnah. Dengan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan Yusuf, Yusuf tetap mengandalkan Tuhan. Yusuf tidak pernah goyah iman percayanya kepada Tuhan. Dia tetap terus pandang Tuhan dalam kehidupannya. Dia tetap terus melakukan sesuatu yang baik buat Tuhan, sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan selalu memperhatikan kehidupannya. Yusuf tidak pernah merasa kesusahan padahal dia berada dalam satu kesusahan. Yusuf tidak pernah merasa lemah ataupun merasa tidak mampu, karena Tuhan selalu menguatkan dia,
ya. Jadi tidak ada persungutan yang diberikan Yusuf, tidak ada pengeluhan yang keluar dari mulut Yusuf. Tetapi dia tetap selalu bersyukur dan selalu percaya kepada Tuhan. Dia selalu percaya bahwa segala sesuatu yang dia lakukan untuk Tuhan selalu mendatangkan kebaikan, ya. Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat Yusuf. Karena yang Tuhan lihat dalam kehidupan Yusuf adalah hati Yusuf. Hati Yusuf yang tetap terus diberikan untuk Tuhan, ya. Jadi sehingga persoalan apapun yang dia alami, dia tetap andalkan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan yang dia percaya dapat dipercaya, bisa melakukan segala sesuatu yang ajaib. Dia tetap percaya kalau Tuhan yang dia percaya bisa dipercayai. Sehingga semua yang dia lakukan, Tuhan selalu melindungi dia, Tuhan selalu menuntun dia, Tuhan selalu menjaga dia. Dimanapun, apapun yang dia alami, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan dia. Karena dia selalu melakukan segala sesuatu dengan tulus hati, dengan kebaikan, dengan keikhlasan, dengan selalu bersyukur dan tidak mengeluh dengan keadaan yang dia alami, ya. Sehingga kita bisa melihat bahwa Tuhan melakukan segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupannya. Tuhan memulihkan dia, mengangkat dia menjadi penguasa di istana Firaun. Dia menikmati berkat Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupannya. Dia menjadi penguasa kedua di istana Firaun. Dia sangat dipercaya oleh Firaun, ya. Sehingga dia bisa melanjutkan kehidupannya lebih baik lagi. Dia bisa memberikan kehidupan buat keluarganya lebih baik lagi. Pada waktu dia mengalami suatu masalah di mana keluarganya mengalami kelaparan, dan di saat dia mengandalkan Tuhan, Tuhan melakukan rencana yang tidak dia ketahui menjadi suatu rencana yang begitu unik, sehingga dia bisa melakukan semuanya itu untuk Tuhan, dan Tuhan memberikan yang terbaik buat Yusuf. Tuhan memelihara bukan cuma Yusuf saja, tetapi keluarganya Yusuf, sehingga pada waktu itu keluarganya Yusuf pun tidak mengalami kelaparan karena dia punya Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan dia. Sungguh luar biasa Tuhan kita, sungguh ajaib Tuhan kita, ya. Jika kita selalu mengandalkan Dia, tidak ada kesia-siaan dalam kehidupan kita. Sesuatu yang biasa akan menjadi luar biasa jika kita mengizinkan yang biasa itu kepada Tuhan yang luar biasa untuk mengerjakan yang biasa itu menjadi sesuatu yang luar biasa yang akan kita terima, ya. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa yang sanggup melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita yang kita rasa itu biasa saja, tetapi Tuhan bisa jadikan luar biasa. Karena kenapa? Karena kita mengizinkan Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, apa yang menjadi keraguan kita akhir-akhir ini? Apa yang menjadi ketakutan kita sebagai anak Tuhan? Apa yang menjadi kekhawatiran kita sebagai orang percaya? Percuma kita percaya kepada Tuhan, tetapi kita meragukan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan akan bekerja di saat hati kita mau terbuka untuk Tuhan. Kuasa Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita di saat kita mau terus melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Tuhan mau bekerja dalam kehidupan kita, tetapi yang sering menjadi halangan yaitu diri kita sendiri yang tidak mau Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita. Kita hanya bilang percaya kepada Tuhan, tetapi kita tidak mau membuka diri, tidak mau membuka hati kita untuk Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Sehingga dalam segala sesuatu yang kita lakukan, pekerjaan apapun akan merasa sia-sia karena kita tidak memiliki hati untuk Tuhan. Tetapi di saat kita melakukan satu pekerjaan yang baik dalam pelayanan, dalam kehidupan, dalam pekerjaan, kita melakukan semuanya itu untuk Tuhan, tidak ada kesia-siaan dalam kehidupan kita. Tidak ada yang namanya ketakutan, tidak ada yang namanya kekhawatiran, tidak ada yang namanya kekecewaan dalam kehidupan kita jika kita mengandalkan Tuhan. Karena segala sesuatu yang kita lakukan akan bisa teratasi jika kita mengandalkan Tuhan. Semuanya akan teratasi. Karena ada Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan terus dimampukan Tuhan. Di saat kita lemah, Tuhan tetap akan memampukan kita. Di saat kita tidak mampu, Tuhan tetap akan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Jangan pernah merasa semua yang kita lakukan di dunia ini karena kita. Jangan pernah kita merasa semuanya itu karena kita. Tetapi marilah kita melakukan semuanya itu
karena Tuhan ada dalam kehidupan kita. Dan satu hal yang harus kita ingat sebagai anak-anak Tuhan, saya sering berkata demikian karena satu hal yang menjadi pegangan saya, yang saya selalu ingat, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini ada pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Ada tanggung jawab yang akan kita berikan di hadapan Tuhan. Karena dalam kita hidup di dunia ini, Tuhan selalu mengawasi setiap apa yang kita lakukan. Jadi jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita tidak akan mampu jika kita hidup di luar Tuhan. Jangan pernah merasa bahwa semua yang kita gapai, baik prestasi, baik kepercayaan, baik apapun yang diberikan dalam kehidupan itu semua karena kita. Jangan. Karena itu akan sia-sia jika kita hanya mengharapkan diri kita sendiri. Jika kita hanya melakukan untuk diri kita sendiri, semuanya itu akan terasa sia-sia. Sebab selama kita hidup di dunia ini, kita tidak akan mampu tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak akan mampu. Di luar Tuhan semuanya itu akan sia-sia. Jadi kita harus ingat bahwa hidup kita ini milik Tuhan. Jadi kita harus memberikan hidup kita ini untuk diatur dan dididik oleh Tuhan, ya, sehingga segala sesuatu yang kita perbuat akan berhasil. Tuhan akan membuat semuanya berhasil. Karena dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan akan mencurahkan berkat bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan dan menutup berkatnya bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Tetapi di saat kita terus mengandalkan Tuhan selama kita hidup di dunia ini, berkat yang daripada Tuhan terus dicurahkan dalam kehidupan kita. Sehingga kita terkagum-kagum akan perbuatannya Tuhan dalam kehidupan kita, karena kita tetap terus mengandalkan Tuhan. Tetapi dalam ayat yang kelima berkata, terkutuklah orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita tetap terus mengandalkan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan sehingga kita tidak merasa yang kita kerjakan adalah sesuatu yang sia-sia? Apa yang harus kita lakukan sehingga kita tidak merasa bahwa pekerjaan yang kita lakukan itu akan sia-sia? Apa yang harus kita lakukan? Yaitu yang pertama, lakukanlah segala sesuatu dengan hati yang benar. Lakukanlah segala sesuatu dengan hati yang benar. Hati yang benar atau hati yang tulus harus sungguh-sungguh, itu merupakan dasar. Itu merupakan dasar untuk kita bisa melakukan segala sesuatu. Dalam kita menjalani hidup kita ini, hati inilah yang menentukan siapa kita sebenarnya. Di saat kita melakukan semuanya dengan hati yang benar, maka semuanya yang kita lakukan akan benar. Karena kita memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan. Baik itu pekerjaan di dunia sekuler atau di dalam dunia pelayanan, jika kita melakukannya semuanya itu dengan hati yang benar, maka semuanya itu akan menghasilkan sesuatu yang baik, sesuatu yang benar. Karena dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Firman Tuhan berkata demikian, bahwa semuanya itu kita lakukan dengan segenap hati kita, bukan untuk kita sendiri, bukan untuk menyenangkan orang lain, tetapi marilah kita melakukan untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena di saat hati Tuhan disenangkan, maka hidup kita akan tetap terus diberkati. Di saat kita mengalami kesusahan, mengalami satu masalah yang membuat kita tidak bisa bangkit, tetapi di saat kita melakukan semuanya untuk Tuhan, maka kita akan dimampukan, maka kita akan tetap terus dilindungi oleh Tuhan, maka kita akan tetap terus diberkati oleh Tuhan. Karena kita melakukan semuanya itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan di saat kita melakukan semuanya untuk manusia, kita akan mengalami kekecewaan. Tetapi jika kita melakukannya untuk Tuhan, kita akan mengalami satu sukacita, satu kedamaian, satu berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ya, ketika hati kita sudah tidak tetap dalam satu posisi yang benar, maka mudah untuk kita merasa apa yang dilakukan adalah percuma, ya. Jadi tidak semua yang kita lakukan akan
membuahkan hasil yang baik, ya. Baik itu tantangan, godaan, hambatan, bahkan reaksi orang-orang yang kita harapkan akan mendukung, namun melakukan hal yang sebaliknya yang membuat kita kecewa, maka semuanya itu akan sia-sia jika kita melakukannya untuk diri kita sendiri. Tetapi jika kita melakukan semuanya itu untuk Tuhan, maka kita tidak akan mengalami satu kekecewaan. Karena jerih lelah kita selama kita hidup di dunia ini akan diperhatikan oleh Tuhan, ya. Jadi marilah kita melakukan semuanya itu untuk Tuhan dengan posisi hati yang benar, dengan kondisi hati yang benar, agar tetap pada posisi yang benar, ya. Jadi untuk kita bisa melakukan semuanya itu, kita harus memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan. Dan yang kedua yaitu lakukan yang terbaik dan harapkan hasil yang seperti Tuhan inginkan, bukan yang kita inginkan, ya. Karena dalam melakukan suatu pekerjaan, umumnya manusia itu tidak sabar, ya. Umumnya manusia tidak sabar dalam melihat hasilnya, ya. Apabila kita mendapati hasil yang baik, kita akan merasa senang, ya, dan terus melakukan pekerjaan tersebut. Tapi sebaliknya, kalau kita menghasilkan sesuatu yang tidak baik, kita akan merasa kecewa, ya. Jadi untuk itu kita perlu andalkan Tuhan. Kita perlu melakukan semuanya itu seperti yang Tuhan harapkan, bukan yang kita harapkan. Biar kita tidak merasa kecewa, biar kita tidak merasa semuanya itu sia-sia. Karena kita ini berharga di matanya Tuhan. Kita buatan Tuhan yang begitu berharga. Kita sangat berharga di matanya Tuhan. Jadi tetaplah terus hidup di dalam Tuhan. Dan jangan pernah berhenti andalkan Dia. Karena di saat kita andalkan Dia, tidak ada kata sia-sia dalam kehidupan kita. Apapun yang Tuhan percayakan, ya, saat ini kepada kita, di dalam berbagai hal apapun, jangan pernah merasa semuanya itu akan sia-sia. Lakukanlah dengan giat. Perbaharulah persekutuan kita dengan Tuhan. Taruhlah kembali segala sesuatu kepada kehendak dan cara Tuhan. Percayalah kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang kita percaya dapat dipercaya. Jangan pernah ragukan kuasanya Tuhan, ya. Jadi sehingga semuanya itu akan mendatangkan kebaikan jika kita melakukannya untuk Tuhan, ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengingat kalau kita punya Tuhan yang luar biasa. Apapun yang kita alami saat-saat ini, kita percaya Tuhan selalu beserta dengan kita. Tuhan selalu merancangkan satu rancangan yang indah dalam kehidupan kita. Dan sebagai ayat penutup, saya ambil dalam Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-18 berkata demikian, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Karena masa depan kita sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang jika kita andalkan Tuhan. Ada masa depan yang begitu luar biasa, masa depan yang penuh dengan harapan jika kita tetap terus melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Selama kita di dunia ini, marilah kita tetap terus giat dalam melakukan pekerjaannya Tuhan. Melakukan dengan hati yang benar, melakukan semuanya untuk Tuhan. Sehingga kita tidak merasa bahwa apapun yang kita lakukan itu akan sia-sia, tetapi kita akan merasa semuanya itu akan menghasilkan buah yang baik jika kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena mengandalkan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada sore hari ini menjadi kekuatan kita, mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan di saat kita mengalami satu masalah, di saat kita mengalami hari-hari buruk apapun itu. Kita mau tetap terus giat dalam pekerjaannya Tuhan, melakukan semuanya itu untuk Tuhan. Tetap terus mengingat persekutuan kita dengan Tuhan, karena semuanya itu akan diperhitungkan oleh Tuhan. Jerih payah kita tidak akan sia-sia di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan kami. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, Tuhan terus tegur dan ingatkan kami untuk kami tetap melakukan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami mau melakukan semuanya itu untuk Tuhan, bukan untuk diri kami sendiri. Kami mau tetap terus mengandalkan Tuhan, karena kami sadari jika kami hidup di luar Tuhan, semuanya itu tidak bisa kami lakukan jika kita hidup di
di luarnya Tuhan, tetapi di saat kita hidup di dalamnya Tuhan, semuanya itu akan mendatangkan satu hal yang baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami perlu Engkau, kami butuh Engkau hadir dalam kehidupan kami. Tuhan, terus ingatkan kami untuk kami tetap terus berharap kepadamu Tuhan. Layakan kami untuk kami tetap terus hidup di dalam-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.